Halo Apik Lovers, kembali lagi bersama gua Miss Baluda di film Apik. Di video kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul Crazy Tsunami. Film ini menceritakan tentang sebuah bencana alam yang bernama tsunami, yang disertai dengan lepasnya seekor aligator yang bernama Gustav. Gustav ini telah memakan lebih dari ratusan orang, dan ia dijuluki sebagai raja berburu di Afrika. Film ini dirilis pada tahun 2021. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke dalam alur videonya. Film diawali dengan diperlihatkan sekumpulan orang yang bermain di sebuah pantai, dan tak lama berselang air laut pun surut dan terjadilah sebuah gelombang besar yang disebut dengan tsunami. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan 3 menit sebelum tsunami, di mana kita akan diperlihatkan dengan seorang yang bernama Jian Peng. Ia dan rekannya sedang membawa sebuah paket untuk Tuan Savo yang berisi seekor aligator. Aligator tersebut bernama Gustav. Tak lama mereka pun diperintahkan dengan sekelompok orang yang sedang menutup jalan. Mereka adalah orang yang tinggal di distrik bawah. Di sini kita akan diperkenalkan dengan anak dari Jian Peng yang bernama Xiaohu. Tak lama terjadilah sebuah gempa dan terlihat air laut sudah menjadi gelombang yang sangat besar. Hingga pada akhirnya mereka diterjang oleh air tsunami tersebut yang mengakibatkan buaya tersebut lepas dari kandangnya. Mereka yang selamat dihantui oleh seekor buaya raksasa yang siap menerkam mereka hidup-hidup. Di sana, rekan Jian Peng ingin menangkap buaya tersebut, akan tetapi ia dihentikan oleh Jian Peng dan beberapa orang lainnya. Namun, besi tersebut berbenturan dengan kandang Gustav. Pada akhirnya, ia pun tewas diterkam oleh buaya tersebut. Jiang dan lainnya, mereka masuk ke dalam sebuah toko. Akan tetapi, ada salah satu orang yang ingin menyelamatkan uangnya. Alhasil, ia pun tewas diterkam buaya tersebut. Mereka yang di dalam toko telah menjadi sasaran buaya tersebut. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang bernama Savo. Ia sedang menjelaskan kepada awak media jika ia telah membentuk regu penyelamatan. Di sini San Mao yang ingin membalas dendam kakaknya. Ia pun dihentikan oleh Jian Peng. Dan di sana penyakit dari Xiaohu kambuh. Ia pun ditolong oleh seorang dokter yang bernama Chen. Dokter tersebut berniat untuk mengambil sebuah obat asma di kliniknya. Akan tetapi ia dihentikan oleh istrinya. Dokter Chen meyakinkan istrinya, dan ia pun pergi ke klinik bersama San Mao dan Jiang Peng, melewati sebuah ventilasi udara. Kemudian kita kembali ke Tuan Savo yang menyuruh seorang legislator bawahan Tuan Savo untuk membuka semua saluran air dan menjadikan distrik bawah sebagai tempat penampungan air. Dr. Chen yang telah berhasil mengambil obat asma, ia pun mencoba mengambil kunci lantai atas. Ia pun dijaga oleh San Mao. Di sini debit air terus bertambah yang menyebabkan buaya tersebut dapat menemukan Dr. Chen dan San Mao. Di saat Dr. Chen akan naik ke ventilasi, San Mao, ia pun diterkam oleh buaya tersebut. Di sana, Dr. Chen pun turut diterkam oleh buaya tersebut dan menyisakan sebuah cincin kawin. Jiang Peng pun kembali dan ia menyerahkan cincin kawin tersebut kepada istri Dr. Chen. Kemudian kita akan diperlihatkan, datanglah sebuah kapal beserta 3 orang. Di sana, salah satu orang tersebut mencoba untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam toko. Di sana, orang tersebut telah diperingatkan oleh Jiang Peng
dan beberapa orang lainnya. Akan tetapi ia tidak mendengarkan. Alhasil ia pun tewas diterkam oleh buaya. Dan buaya itu pun menyerang kapal tersebut, hingga pada akhirnya kapal tersebut masuk ke dalam toko, menyisakan seorang berandalan, dan mengakibatkan buaya itu masuk ke dalam sebuah toko. Mereka pun keluar dari toko, akan tetapi istri Dr. Chen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tak lama berselang, terlihat sebuah pesawat datang ke arah mereka. Mereka pun langsung bergegas menuju ke gedung yang tinggi. Akan tetapi, pilot dari pesawat tersebut, ia disuruh kembali oleh Tuan Savo. 可是还有居民困在唐人街。谢谢我指示。明白，立即返航。 Di sana terlihat salah satu rekannya merekam Jiang Peng dan rekan-rekannya yang meminta tolong. Kemudian kita akan lihatkan mereka yang masuk ke dalam sebuah rumah. Jiang Peng ia pun melihat sebuah foto kebersamaan mereka. Di sana Paman Li mengusulkan sebuah ide untuk menaiki sebuah tower yang berada di seberang mereka. Mereka pun mencoba melemparkan seutas tali sebagai perantara untuk menyeberang. Di sana anak yang terkena gangguan mental, ia bernama Jimmy. Ia pun mencoba melemparkan seutas tali tersebut dan ia pun berhasil. Di sini orang yang pertama kali menyeberang adalah Jiang Peng. Sesampainya di sana, ia mengikat tali tersebut. Di saat Xiao Hu menyeberang, berandalan tersebut ikut menyeberang dan menyebabkan tali yang dipegang oleh Paman Li lepas. Dan berandalan tersebut jatuh dan diterkam buaya. Di sini, Paman Li menyuruh anaknya untuk menyeberang, dan tak berselang lama, Paman Li hanya dibawa oleh ombak. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan video Jiang dan rekannya yang meminta tolong masuk ke dalam sebuah berita. Tuan Savo yang sedang berdebat dengan seorang legislator. Di sana tuan legislator tersebut bersikeras untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Kita kembali ke Jiang. Tak lama datanglah regu penyelamat. Akan tetapi di saat mereka menaiki sebuah tangga, buaya tersebut menarik tangga yang mereka naiki. Alhasil mereka semua pun jatuh ke dalam genangan air. Dan setelah itu, Jiang Peng tersandar dari pingsannya. Di sana, ia didatangi oleh Tuan Savo dan menyuruh Jiang Peng untuk menanggung semua masalah yang terjadi jika ia ingin bertemu dengan putrinya. 你别说一个了，就是个100个，我也乐意。出了海少预警的人是你，死伤无数的人，这不是？从现在开始就是真的。
事成之后， Kemudian kita akan diperlihatkan dengan Tuan Sapo yang mendapat sambutan dari awak media. Di sana ia telah berhasil menangkap buaya tersebut. Dan ia menunjuk Jiang Peng agar berbicara di depan media. Tetapi Jiang Peng berbicara dengan jujur jika ini semua adalah ulah Tuan Sapo. Tak lama terdengar suara rekaman dari Tuan Sapo yang menyuruh Jiang Peng untuk menanggung semua masalah jika ia ingin bertemu dengan putrinya. 是查我，是查我！夫人街的土地让他们接收不到狱警的信息，他还绑架了我的女儿。这个100个，我也乐意。放出鳄鱼，导致唐人街死伤无数，从现在开始就是真的。 Tuan Sapo ia pun membuka kandang buaya tersebut dan para awak media mereka pun saling berlarian tak tentu arah. Di sana, Jiang Peng mencari putrinya melalui sebuah sinyal yang terdeteksi dari jam tangan milik Yiming. Tak lama berselang, buaya tersebut menemukan keberadaan mereka. Jiang Peng menjadikan dirinya sebagai umpan, kan tetapi hal tersebut membuat lengan kirinya dimakan oleh buaya tersebut. Dan di saat terdesak, Xiao Hu membunuh buaya tersebut menggunakan sebuah tongkat besi. Di sini, kita akan diperlihatkan dengan Jiang Peng yang sekarat, lantaran ia kehilangan banyak darah. 1 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan Yiming yang masih tertidur. Di sana terlihat Qiao Hu yang akan berangkat bersekolah. Ia pun bertanya dengan ayahnya. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan sebuah foto, dan Jiang Peng mengingat kembali masa-masa itu. 交代了，交代了。这么多啊！都走，来，去给弟妹拿个杯子。今天是新年啊！来，每个小姐妹搞一次。3、2、1，起！ Dan film pun selesai di sini. Terima kasih telah menonton review film singkat Crazy Tsunami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.